Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nuraini, NPM 2011101083. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kalimat yang terdiri dari analisis fungsi, kategori, dan peran sintaksis bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian kalimat. Kalimat kita ketahui bahwa bahasa itu terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan bentuk dan lapisan makna. Yang dinyatakan oleh lapisan bentuk tersebut berbentuk bahasa, terdiri dari atas satuan-satuan yang dibedakan menjadi dua satuan, yaitu satuan fonologi dan satuan gramatikal. Terus satuan fonologi meliputi fonom dan suku, sedangkan satuan gramatikal meliputi wacana, kalimat, klausa, frasa, kata, dan morfem. Selanjutnya yaitu analisis kalimat berdasarkan fungsi. Tiap kata atau frasa dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan kata frasa lain yang ada dalam kalimat tersebut. Fungsi di sini diberikan pengertian hubung saling bergantungan antara unsur dari suatu perangkat. Demikian merupakan sehingga perangkat ini merupakan keutamaan dan bentuk sebuah struktur. Adapun yaitu ciri-ciri subjek. Yang dimaksud dengan subjek adalah suatu yang dianggap berdiri sendiri dan yang tentangnya diberikan sesuatu. Contohnya, mereka bergembira, rumah itu bagus sekali. Dan adapun ciri-ciri predikat. Predikat adalah bagian yang memberikan keterangan sesuatu yang berdiri sendiri, dan menurut ahli predikat kalimat biasanya merupakan frasa verbal atau frasa adjektival. Alwi 1998. Adapun ciri-cirinya yaitu menunjukkan abstrak atau sudah, sedang, akan yang selalu di depan predikat. Yang kedua, kata kerja bantu, yaitu boleh, harus, dapat. Kata petunjuk modal, yaitu mungkin, seharusnya, jangan-jangan. Yang keempat, beberapa keterangan lainnya yaitu tidak, bukan, justru, memang, yang biasanya terletak di antara S dan V. Dan selanjutnya yaitu analisis kalimat berdasarkan kategori. Analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentuan kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Menurut Verhaal 1996 mengatakan bahwa kategori sintaksis adalah apa yang disebut kelas kata seperti nomina, verbal, adjektiva, adverbia, admorfisi, artinya verb, preposisi atau posposisi. Adapun kata-katanya yaitu ada 5 kata. Kata benda itu nomina, kata sifat adjektiva, kata kerja itu verbal, kata keterangan itu adverbia, dan 5 kata tugas. Dan selanjutnya yaitu analisis kalimat berdasarkan peran. Analisis kalimat berdasarkan pengacuan pada makna, posisi, unsur-unsur fungsional kalimat. Dan menurut Verhaal 1996 mengatakan bahwa peran adalah segi sematis dari peserta verbal, dan unsur-unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatikal atau sintaksis. Makna pengisi, unsur-unsur fungsional kalimat, dan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, makna unsur pengisi yaitu subjek. Yang kedua, makna unsur pengisi predikat. Yang ketiga, makna unsur pengisian objek. Yang keempat, makna unsur pengisian kelengkapan. Yang kelima, makna unsur persegi keterangan. Jadi kesimpulannya, tiap kata atau frasa dan kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkan dengan kata atau frasa lain yang adalah kalimat tersebut. Kategori sintaksis yaitu sering pula disebut kategori atau kelas kata alwi. Oleh karena itu, analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Analisis kalimat berdasarkan peran pengacuan pada makna, posisi, unsur fungsional kalimat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.